Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel IPA SMP. Untuk mendukung channel ini, silakan like, share, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari IPA SMP. Pada video pembelajaran kelas 9 sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembelahan sel, sistem reproduksi pada laki-laki, dan spermatogenesis. Untuk yang belum paham, boleh simak video pembelajaran sebelumnya ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang organ reproduksi pada perempuan. Ibu ingatkan ya, video pembelajaran kali ini hanya untuk pembelajaran agar kita tahu struktur dan fungsinya. Organ reproduksi pada perempuan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu organ reproduksi bagian luar dan yang kedua yaitu organ reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi luar ada dua. Yang pertama, vulva merupakan celah terluar organ reproduksi serta saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Yang kedua yaitu labium, merupakan bagian yang membatasi atau menutupi vulva. Selanjutnya yaitu alat reproduksi bagian dalam, terbagi menjadi dua yaitu ovarium dan saluran reproduksi. Adapun fungsi dari organ reproduksi bagian dalam, yang pertama yaitu untuk menghasilkan ovum dan mengalirkannya, yang kedua yaitu untuk menyokong pertumbuhan janin. Nah, yang berbentuk bulat seperti telur ini merupakan ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran sekitar 4 cm dikali 3 cm dikali 2 cm. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Sel telur dihasilkan dan berkembang di folikel. Nah, calon sel telur atau sel oosit berkembang sejak awal kehidupan seseorang perempuan atau sejak anak perempuan dalam kandungan dan mulai matang ketika pubertas. Folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Fungsinya untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Hormon ini berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi dan ciri-ciri reproduksi sekunder perempuan. Proses pelepasan sel telur dari indung telur disebut dengan ovulasi. Selanjutnya, sel telur tersebut akan ditangkap oleh fimbre dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau tuba Fallopi. Selanjutnya yaitu saluran reproduksi. Yang pertama yaitu saluran telur atau tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini berjumlah sepasang, memanjang ke arah uterus dan panjang kurang lebih sekitar 10 cm. Nah, saluran telur berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut dengan infundibulum yang ditutupi dengan fimbre. Nah, fimbre menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Fungsi saluran telur membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi, saluran telur akan menyalurkan zigot atau hasil fertilisasi menuju uterus atau rahim. Selanjutnya yaitu uterus atau rahim, merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantung kemih. Rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Pada saat seorang perempuan tidak hamil, rahim memiliki ukuran 5 cm. Pada saat seorang perempuan hamil, rahim mampu mengembang hingga 30 cm. Ukurannya menyesuaikan dengan perkembangan bayi ya.
Dinding rahim atau endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta, di mana plasenta merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya atau selama bayi dalam kandungan ya. Pada perempuan yang tidak hamil, ketebalan dinding rahim bervariasi selama siklus menstruasi. Saluran reproduksi yang ketiga yaitu vagina, di mana vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut dengan selaput darah. Nah, saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim disebut dengan serviks atau leher rahim. Di mana vagina ini berfungsi sebagai organ reproduksi, saluran untuk aliran darah menstruasi, dan jalan lahirnya bayi. Nah, pada saat bayi akan lahir, terjadi kontraksi otot-otot pada dinding rahim. Kontraksi inilah yang menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahir atau vagina. Baiklah anak-anak, pada bagian berikutnya kita akan mempelajari gaya gesek dan gaya dorong yang terjadi pada rahim. Nah, dengan demikian kita dapat mengetahui betapa beratnya perjuangan pada saat seorang ibu melahirkan kita. Oleh sebab itu, kita harus selalu menghormati dan berbakti kepada ibu ya. Baiklah anak-anak, itu adalah penjelasan dari materi organ reproduksi pada perempuan. Berikut ini ada latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Buat yang mau bertanya, boleh di kolom komentar ya. Ibu rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.